Oke, silakan lanjut. Ada Ibu Yuni. Selamat malam Ibu Iya, Yuni. ini ada yang resen. Ada Bro Edo juga. Bro Justin, ya Mas Edo, silakan. Iya, makasih ya Pak Sumarin, Pak kabar nih, ketemu lagi kita. Jadi menanggapi Pak Sumarlin ya, saya pikir beginilah, kita hormati pemahaman mereka ya, karena mereka yang punya hak untuk mentafsir akidah-akidah mereka. Jadi saya pikir rekan-rekan tadi yang barusan tidak elok juga kalau kita memaksakan penafsiran kita, karena itu bisa disebut sebagai framing ya. Saya boleh ini nggak share satu slide? Silakan Bro. Jadi gini Pak Sumarlin ya. Oh belum bisa nih lah. Saya coba share 2 slide begitu, yang mencoba untuk tidak membandingkan ya, tapi mencoba memparalelkan. Makanya saya beri tanda tanya gitu ya. Silakan Anda tanggapi. Wanita ya dalam tanda petik dalam Al-Quran dan Alkitab. Ini ada beberapa subtopik ya terkait poligami. Itu ditegaskan di Quran ya. Saya tidak kasih tanda tanya di surah 4 ayat 3. Sedangkan di Alkitab kita coba paralelkan pada posisi monogami ya, Kejadian 2 ayat 24, Matius 19 ayat 5. Kemudian terkait tadi sudah disinggung juga mengenai pemukulan istri, ya boleh ya. Ini kalau tidak salah ada di surah 4 ayat 34, surah 4 ayat 28. Saya coba gabungkan dulu ya beberapa subtopik dari sisi Quran. Budak bisa dipaksa dinikahi, surah 4 ayat 24, surah 47 ayat 4. Kemudian ada pernikahan mut'ah ya, Sahih Al-Bukhari volume 7 ayat 52. Nah, dari 3 subtopik ini, istri boleh dipukul, budak dipaksa dinikahi, pernikahan mut'ah, itu coba diparalelkan dengan di Alkitab. Itu tentu tidak seperti itu. Alkitab pada posisi istri tidak boleh dipukul, hanya boleh disayangi, dikasihi. Efesus 5 ayat 21 sampai 33, Kolose 3 ayat 19, 1 Petrus 3 ayat 7. Kemudian tadi juga sempat disinggung ya kesetaraan gender. Ada beberapa premis yang saya temukan di Quran ya, wanita lebih rendah. Contohnya masalah hak waris yang hanya berhak setengah dibandingkan pria. Di surah 2 ayat 282, di Sahih Bukhari volume 1 ayat 301. Pria juga lebih unggul dari wanita ya, surah 4 ayat 34. Dan di kekristenan di Alkitab tegas ya kesetaraan gender ya, wanita tidak lebih rendah dari pria. Memang pria dikatakan Kristus adalah kepala gereja, dan pria adalah kepala dari rumah tangga, dan wanita harus tunduk pada suami, tetapi pria juga harus mengasihi istri. Matius 28 ayat 19, ayat 9, Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Pria dan wanita juga setara, Galatia 3:28. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, 1 Petrus 3 ayat 7. Masih banyak lagi ya, tapi ada beberapa yang penting juga. Di Sahih Al-Bukhari 7 ya, 30 sampai 31, wanita sebuah pertanda buruk. Kemudian di Sahih Al-Bukhari juga volume 7 ayat 33, wanita adalah penderitaan. Wanita hanya bermanfaat ketika mereka tidak jujur. Sahih Bukhari volume 7 atau 113 ya. Bagaimana di Alkitab tidak memandang wanita sebagai sebuah pertanda buruk, bahkan kebalikannya. Istri yang baik adalah pertanda kebaikan. Tidak yang baik lah istri. Ya, di Amsal 18 ayat 22, Amsal 31 ayat 10, istri itu sangat berharga. Amsal 31 ayat 10, Kejadian 1 ayat 27, Roma 2 ayat 23. Nah, ini yang topik yang sering dibahas juga nih oleh para apologet Kristen. Wanita itu seperti hasil panen dalam tanda kutip. Di surah 2 ayat 23 dikatakan, terjemahan Kemenak, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja, dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya tentu di sini juga saya tidak melihat hal yang negatif ya, karena di bagian akhirnya
ada kata bertakwalah kepada Allah, dan mungkin kalau dihubungkan dengan fikihnya tadi kata Mas Sumarlin, itu tentunya ini dalam konteks fikih yang baik gitu ya. Kemudian di dalam Alkitab wanita tidak dikatakan sebagai seperti hasil panen. Jadi tidak ada konsep suami itu berhak dengan cara apapun mengolah istri dalam tanda kutip, tidak. Tapi suami dan istri saling memiliki satu sama lain secara emosional, secara seksual, secara apapun itu semasa hidup. Tidak ada yang satu lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lain, equal. Anda bisa baca di 1 Korintus 7 ayat 1-40. Jadi ini sedikit data ya, saya mencoba memparalelkan ya, dan ini bisa menjadi perbandingan juga. Tetapi kalau dikatakan sebagai perbandingan ya, saya posisikan ini sebagai hipotesa lah. Kalau saya sampaikan ini sebagai, kalau hipotesa kan sementara sifatnya, bukan final. Tentunya kalau hipotesa ya silakan saja, saya bisa saja salah. Tapi ini adalah fakta-fakta tekstual yang ada di Quran dan Alkitab. Kalau penjelasan secara akidahnya, ada perspektif fikih lah dan sebagainya, nah itu yang mungkin silakan saja. Mungkin komparasi ini tidak terlihat bertolak belakang ya. Seperti itu sih Mas Sumarlin. Iya, mungkin kita bahas satu-satu karena juga internet saya ini putus-putus. Banyak yang tidak terdengar suaranya. Yang sempat saya dengar tadi, pertama mut'ah ya. Mut'ah di dalam Islam sudah diharamkan selama-lamanya. Mut'ah tidak boleh, haram hukumnya ya. Itu sudah ijma para ulama, kecuali orang-orang Syiah yang membolehkan. Kita mengatakan Syiah Rafidah, kalau Rafidah bukan bagian dari agama ini. Seperti itu sempalan. Makanya kalau saya pribadi selalu pernah saya katakan kalau Rafidah kan bagian dari agama, karena mengutuki para sahabat, menyatakan Aisyah ibunda kaum muslimin sebagai wanita pelacur dan bla 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 segala macam, menyatakan Al-Quran yang sekarang cuma 1/3, 2/3-nya ada sama Imam Mahdi mereka, dan bla bla bla. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kami. Mereka agama sendiri, walaupun terlihat mirip-mirip. Seperti itu. Itu mut'ah. Terus kaitannya dengan poligami, memang dibolehkan poligami, dan banyak hikmahnya poligami. Banyak sekali hikmahnya poligami. Terus apa lagi tadi Mas, saya nggak terlalu banyak ingat tadi. Masih ada kesetaraan. Share screen-nya masih ada nggak? Share screen bisa di share screen lagi nggak? Ini saya sedang share screen ini. Waduh, hitam di sini nggak kelihatan. Boleh kita bahas satu-satu ya. Coba disebutkan saja, karena share screen saya hitam di sini, nggak melihat apa-apa. Atau saya out dulu terus masuk lagi? Nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang lain lihat presentasi saya tidak ini ya. Ya, kelihatan kok. Cuman Pak Sumarlin kali, coba keluar dulu dan masuk lagi. Iya, baik, coba. Ada Ibu Yuni yang resen ya, silakan, sambil menunggu Pak Sumarlin. Oke, assalamualaikum semua. Selamat malam. Ada Bu Sopi nggak sih di sini? Ada itu. Bu Sopi, janganlah pakai foto saya. Kenapa pakai foto saya buat video kamu? Oke, saya jawab ya, antara perempuan dalam Islam sama perempuan dalam Kristen, kan? Iya, muslimah itu makmumnya muslim, karena dalam satu bahtera itu harus ada pemimpin, nggak boleh dua-dua pemimpin. Kalau dua-dua pemimpin, kalau segotok-gotokan kan susah. Kawin mut'ah udah dibilang, dulu boleh, sekarang udah diharamkan. Kalau masih nekat juga kawin mut'ah, itu udah jatuhnya haram. Apa meneng? Soal apa? Soal Boleh saya memukulkan. tanya yang mut'ah Bu, kenapa dulu boleh dan sekarang tidak boleh Bu? Oke, karena dulu ya setahu saya lah Kak, dulu itu memang adatnya seperti itu.
karena adatnya seperti itu dan Nabi belum mendapat apa perintah dari Allah yang mengharamkan, ya dia itu setelah dapat pengharaman ya diharamkan lah. Loh, tadi Pak Sumarin mengatakan mut'ah itu diputuskan oleh ijtima ulama, bukan oleh Nabi Anda. Poligami yang saya mut'ah diputuskan enggak haram ya. Sudah ijma ulama, maksudnya ijma itu bukan ijma dalam artian ya kumpul-kumpul kita ini, enggak. Ulama yang mengumpulkan hadis-hadis tentang itu, oh ini kesimpulan sudah diharamkan loh, ini ada hadisnya gitu. Ulama sana juga mengumpulkan, jadi begitu. Bukan secara Quranik gitu ya, secara Quran. Sudah dihapus. Ada ini. Pernah dibolehkan untuk Ibnu Abbas, tetapi sudah dihapus dari pernyataan Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah waktu itu. Ini dalilnya jelas ya Pak, dari Sahih Al Bukhari loh. Ini sahih kan? Yang jelas kaum muslimin menyatakan mut'ah sudah. Enggak, masalahnya begini Pak ya, kaum muslimin yang mana? Karena dunia melihat Sunni dan Syiah sama-sama besar ya. Enggak, Syiah bukan bagian dari Islam ya. Kami tidak melihat itu dinyatakan oleh yang berotoritas, tapi saya tidak ingin membahas mazhab ya. Tapi paling tidak gini. Poinnya di sini di dalam keberagamaan itu tentang makanya saya sering kaitkan ke sampaikan di CIA, ortodoksi. Apa yang dipahami pendahulu kita gitu. Apa yang dia wariskan dari generasi ke generasi sampai ke kita. Yang diwariskan mereka bahwa mut'ah sudah diharamkan. Itu poinnya, bukan kita ini. Makanya ya, jadi pernah ada masanya itu menjadi halal, itu pertimbangannya apa? Karena itu saya udah bilang itu adat dia dulu dalam zaman dulu sebelum Nabi Muhammad yang Rasul, adatnya seperti itu Bapak-bapak. Saya tidak ingin terlalu jauh ke situ kenapa diharamkan. Sama dengan khamar ya, khamar sebelumnya boleh orang minum khamar, kemudian dilarang mendekati khamar waktu sholat, kemudian akhirnya bla 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 dan seterusnya diharamkan. Hukum akhirnya yang kita lihat. Sama dengan sholat dulunya menghadap Baitul Maqdis, kemudian menghadap Masjidil Haram. Tidak bisa kita katakan oh kalian itu menghadap Baitul Maqdis, ini ada ayatnya, tidak begitu. Seperti itu. Masalahnya begini Pak Sumarin, kalau saya coba refleksikan ke Kristenan ya, tentang keluarga ini ya, pernikahan, perkawinan, itu Kristen mainstream pada posisi yang sudah final. Poligami, kesetaraan gender. Nah, karena itu prinsip itu menyangkut tentang bahkan itu perintah yang salah satu yang utama yang awal ya, manusia diciptakan untuk beranak pinak begitu, menguasai bumi. Nah, sedangkan di dunia Islam ini belum kelar. Ketika Anda mengatakan Syiah itu bukan Islam, ya saya pikir gini. Masih ada terpeleset di sini, mengapa itu sangat besar? Tapi saya tidak ingin mengatakan seperti itu. Intinya begini, mengapa mereka itu tetap melakukan mut'ah, gitu ya, mut'ah. Oke. Saya jelaskan dulu sedikit tentang mut'ah. Jadi kalau kita lihat tentang mut'ah, Islam itu hanya memakai dua, Al-Quran dan hadis. Tidak ada satu hadis pun yang mengatakan mut'ah itu tidak boleh. Itu yang pertama. Kemungkinan difatwakan, itu kemungkinan. Sampai Pak Sumarni mengatakan tidak, tetapi di sini intinya aja langsung kalau ada hadis yang mengatakan tidak boleh mut'ah, kita akan percaya. Itu aja intinya, daripada kita bahas apa kalau nggak ada dasar, nggak ada data, gitu aja. Ada nggak data melarang tentang mut'ah dalam hadis dan Al-Quran? Itu aja kan konsekuensinya. Silakan lanjut Pak Sumarlin. Itu Pak Billy berarti bertanya ke Pak Sumarlin ya. Boleh saya ini saya bacakan ya. Bacakan. Ya, diriwayatkan dari Rabi'ah bin Sabah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan nikah mut'ah dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Terdapat di mana itu? Karena tidak ada hadis yang berbunyi demikian, tapi kalau ada datanya kami percaya, itu aja. Coba dilihat dulu, ada nggak hadis yang berbunyi itu? Silakan dicari-cari, silakan Pak. Internet saya sangat lelet ini. Nggak ada Pak. Ketika aja hadis diharamkannya nikah mut'ah. Kami coba pernah dulu cari itu Pak. Pernah cari Pak, nggak ada. Yang jelas gini, ada ataupun tidak ada, tapi yang jelas ada. Tapi kalau sampean belum dapat itu lain cerita. Udah ada. Pak, udah saya sudah cari satu demi satu Pak. Kecuali di hadis yang kalian anggap tidak sahih.
hadis seperti itu aku pernah dengar, Billy, memang ada. Kamu dengar Yuni, saya baca Yuni. Ya udah, nanti kita sama-sama cross check lah kalau kamu tak puas hati. Yuni, kamu diam. Yuni, kamu kan binaan saya. Ini kan Gurunda. Tenang aja, Yuni. Ini Ya udah, Buni, sama kalau tidur. mut'ah itu kan tetap saja meskipun pernikahan sementara, tetapi prosesi Bukan. pernikahannya itu Saya jelaskan sedikit saja. Tujuannya mereka itu berbeda. Tujuan pernikahan itu apa? Nah, membentuk keluarga yang seutuhnya sampai ke itu. Sedangkan kawin mut'ah itu tujuannya apa? Kan beda tujuan. Pokoknya ada dibilang haram ya haram lah. Kami ikut saja lah. Ya, Selamat malam semua. Saya mau tidur. Untuk lanjut. ya silakanlah dijawab. Intinya itu saja sih poinnya. Ini posisinya ya, silahkan nanti dijawab Pak. Jadi kekristenan memang cukup berbeda, bahkan sangat berbeda dengan apa yang kami temukan di Quran. Kita bicara kesetaraan gender, kita bicara tentang istri itu tidak lebih tinggi, kita bicara monogami, hak yang sama, menikahi satu istri, satu laki-laki gitu ya, dan satu perempuan. Dan yang paling sering dibahas ya ini, wanita itu seperti ladang ya. Itu saja sih dari saya sih. Makasih. Itu sudah saya share tentang nikah mut'ah. Silakan dibaca. Jelas ya. Ada yang dengar suara saya? Halo, Halo. itu sebenarnya yang paling bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, ini hadisnya ya. Jelas. Sudah saya share di di chat itu linknya untuk melihat hadisnya, melihat penjelasannya. Jadi kaitannya tentang hukum fikih. Sebelum teman-teman membuat klaim, harapan saya ditanyakan kepada para ahli fikih. Dan ahli fikih itu yang jelas, 1 Sumarlin, 2 bukan Ibu Yuni, 3 bukan Pak Dani, 4 bukan bapak-bapak yang sering muncul di Zoom. Karena kita semua ini ya dari orang-orang yang muncul berdiskusi di sini, bercerita tentang Islam, bercerita tentang Kristen sesuai dengan apa yang kita pahami. Jadi kalau saya sih memandang setiap kita sama sekali tidak mewakili Kristen maupun Islam sebenarnya. Kita berdiskusi mewakili diri kita masing-masing tentang apa yang kita pahami dari agama kita. Itu di situ poinnya. Sudah saya share ini ya. Dan rujukan-rujukannya kalau di Al-Manhaj ini biasanya lengkap rujukan-rujukannya ya. Al-Manhaj. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa itu perbandingannya Alkitab baru Al-Quran supaya jelas itu barang. Itu perbandingan. Jangan Al-Quran dulu baru Alkitab, karena duluan Alkitab setelah itu Al-Quran. Enggak masalah Pak, mana yang kita artinya mereka sedang mengkritisi kita. Iya, assalamualaikum begini. Artinya supaya jelas kan duluan Alkitab, setelah itu Al-Quran. Jadi kami juga yang awam ini paham. Nah, jadi jangan dari Al-Quran ke Alkitab. Itu kan akan terbelakang. Jadi nggak masalah Pak. Dibalik saja. Tetap masalah. Enggak, ini dibalik saja ini. Oke ya, dengan ini saya nyatakan. Sudah dibaca belum Pak Bapak? Gini Pak Waude ya. Saya sudah baca. Sudah dibaca. Ini saya Edo Pak. Tapi akan kontroversi kalau dari Al-Quran. Gini Pak. Gini Pak Waude, dengarkan saya ya. Yang membaca ini silahkan. Saya tidak sempat membalik. Silahkan dibalik yang Alkitab sebelah kiri, yang Alkitab sebelah kanan, nggak masalah. Ini kan hanya masalah kolom saja. Kita bicara substansinya. Kita bicara substansinya saja. Substansi dari apa yang tertulis di dalam kolom ini. Silahkan ini Anda klarifikasi jika
perbandingan ini dianggap kurang pas, mana yang kurang pas gitu. Kalau terbalik ya tetap tidak pas, Pak. Tidak akan ketemu. Ya, saya minta Karena waktu 5 menit untuk membaliknya ya. Sebentar ya. Ya, tetap Ya, tidak akan pas. Karena justru saya dahulukan wahyu penyempurna di sebelah kiri begitu. Kan Anda wahyu Oh, penyempurna. kalau di kamera saya ini dia dulu Al-Quran, Al-Quran dan Alkitab setelah itu. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya kalau di layar ini HP ini, Poinnya Pak Waode menyampaikan ini maksudnya apa poinnya biar kita coba memahaminya apa ya poinnya maksudnya harus dibalik gitu. Ini Pak Sumarlin sudah saya balik tuh. Nah, Alkitab sebelah kiri, Al-Quran sebelah kanan. ya. Jadi ya kalau gini biar kita bisa telaah gitu, bisa kita Ya, ini kan berikan hanya poin. penulisan saja, Pak. Substansinya kan Ya. Kalau bisa saya sih ada usul coba atas bawah Pak, mungkin biar lebih enak juga. Iya, artinya Ya sama enggak cukup gini aja sama Alkitab dulu aja Bang. Iya, ya, membolak-balik kita ya. setelah itu Kalau bawah atas juga mungkin lebih enak. gini, kita jangan mempermasalahkan belajar membuat PowerPoint ya. PowerPoint kan hanya membantu. Intinya Iya. ini memparalelkan. Kita bicara substansi yang tertulis dong. Saya setuju dengan Mas Edo. Yang tadi yang katanya nggak mengenai hadis itu sudah saya sudah saya Masalahnya begini Pak Sumarlin ya. Kalau kita coba kaitannya tentang mata. kaitannya dengan kontekstual yang real di masyarakat, itu memang ini bisa menjadi cermin di dalam kekristenan. Ini tadi pisahkan ya antara individu yang ada di negara yang memang menggunakan hukum-hukum negara yang tidak sepenuhnya inline dengan hukum-hukum agama. Misalnya di negara-negara barat, ya memang banyak perceraian. Tetapi bukan artinya agama yang memerintahkan itu hak. Karena di Kristenan jelas manusia punya kehendak bebas untuk memilih taat kepada firman Tuhan atau tidak. Jadi dipisahkan dulu antara bernegara dengan beragama. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah akidah agama secara prinsip, apakah memang memerintahkan untuk itu. Dan banyak juga kekristenan yang masih mempertahankan poligami, tidak kawin cerai. Artinya kami tidak terus seragam gitu kecenderungannya. Oh tidak, tetap ada pertentangan. Dan orang-orang yang tetap berdalih menggunakan, berusaha melawan hukum agama, berdalih dengan hukum-hukum negara, ya silakan saja gitu loh Pak. Nah, jadi sekarang kita lihat kenyataannya, kekristenan pada posisi yang seperti yang saya sampaikan ini. Kami monogami, kami tidak boleh memukul istri, kami bicara kesetaraan gender. Itu sudah sejak ribuan tahun yang lalu, sejak Yesus Kristus mengajarkan, kami tetap pelihara ajaran itu. Tetapi ketika kami melihat yang ada di dunia Islam, yang kami sampaikan di sebelah kanan ini, kelihatan kok inline begitu. Tapi kalau tidak inline ya silakan saja disanggah data ini. Gitu sih Pak.